Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Rusdi Maulana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut informasi utamanya. Seorang anggota TNI Gadungan diringkus polisi karena memperkosa mahasiswi di Kabupaten Pali. Gedung induk PLN di Kota Palembang alami kebakaran. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dua pelaku peredaran narkoba internasional Malaysia-Indonesia diringkus polisi. Keduanya telah menjadi pengedar Kota Palembang selama 5 bulan. Kita ke informasi pertama hari ini. Seorang anggota TNI Gadungan diringkus polisi karena memperkosa mahasiswi di Kabupaten Pali. Tersangka berkenalan dengan korban melalui media sosial. Seorang pemuda berusia 33 tahun digelandang ke Polres Pali. Polisi meringkus TNI Gadungan ini karena memperkosa mahasiswi di Kabupaten Pali. Ironis, perbuatan bejat tersangka terjadi 2 kali. Awalnya tersangka berkenalan dengan korban melalui media sosial dengan pura-pura sebagai anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di Makassar dan Ambon. Setelah akrab, tersangka mengajak korban ke sebuah rumah di kawasan Simpang Tais. Di rumah itulah korban dipaksa melayani nafsu bejat pelaku. Polisi melakukan penangkapan setelah ada laporan korban. Selain menangkap pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk kasur yang digunakan saat korban diperkosa. Kenalan melalui akun Facebook dengan korban inisial SM dari sejak tahun 2020. Kemudian perkenalan, kemudian melakukan pertemuan dengan mengiming-imingi korban akan dinikahi. Karena korban merasa yakin sehingga bertemulah di SPBU Simpang Tais dan kemudian korban diajak ke salah satu rumah yang kebetulan si tersangka menempati rumah tersebut sekaligus jaga sarang walet di daerah Simpang Tais. Kemudian korban dilakukan pemaksaan. Ya, seorang sopir truk yang melintasi simpang jembatan layang Kota Palembang diserang 3 orang tidak dikenal. Akibatnya korban menderita luka sabet senjata tajam dan kondisi truk mengalami kerusakan. Tiga orang yang tak dikenal menyerang truk yang melintasi simpang jembatan layang Kramasan, Kota Palembang. Kondisi truk mengalami kerusakan dan sang sopir menderita luka sabet. Korban dibawa ke Rumah Sakit Bari Palembang untuk perawatan medis. Polisi yang bergerak cepat berhasil menangkap salah satu pelaku bernama Doni. Senjata tajam milik salah satu pelaku yang tertinggal dalam truk turut disita polisi. Diduga kasus penyerangan berawal saat pelaku bernama Firman hendak mencuri cadangan solar di truk korban. Namun upaya pelaku gagal setelah mendapat perlawanan korban. Pelaku yang tidak terima mengajak keluarganya untuk menghadang kembali kendaraan korban hingga terjadi penyerangan. Itu kalah dengan korban, dia kembalilah ke rumah melaporkan ke keluarganya bahwa dia dipukul oleh orang. Jadi keluarganya langsung datanglah, kejadiannya lagi di arah Kramasan flyover. Nah disitulah mobil truk korban dihancurin kacanya, seperti itu. Untuk korban luka ringan di sebelah kiri tangannya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pengeroyokan dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Kedua pelaku diminta segera menyerahkan diri sebelum polisi bertindak tegas. Dini Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, kita ke informasi lain. Gedung induk PLN di Kota Palembang alami kebakaran. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Tidak ada korban jiwa karena saat kebakaran terjadi, karyawan sudah pulang kantor. Asap putih menyelimuti gedung kantor PT PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu yang berada di Jalan Arifai, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang pada Selasa malam kemarin. Kepulan asap putih berasal dari lantai 3 gedung PLN yang diduga berasal dari ruang pantry atau dapur sederhana.
Kobaran api tersebut langsung dipadamkan oleh 4 kendaraan milik petugas pemadam kebakaran. Setelah 30 menit, api kemudian dapat dikendalikan. Selama kegiatan pemadaman api berlangsung, listrik di areal sekitar kebakaran sempat dipadamkan untuk sementara waktu. Kemungkinan besar penyebabnya di lantai 3 pantry ya. Alhamdulillah antara pantry dan ruang kerja itu tersekat. Jadi untuk berkas, arsip dan tempat-tempat kerja itu aman. Ruangan yang terbakar terpisah dan tersekat dengan ruangan lain, sehingga tak ada berkas atau dokumen penting yang terbakar. Penyebab kebakaran kini masih diselidiki. Tidak ada korban jiwa karena saat kebakaran terjadi, karyawan sudah pulang kantor. Yanuari Rom melaporkan dari Kota Palembang.